Ya aho, perkenalkan nama saya Aine Citra Misigule, kelas 9, dari UPTD SMP Negeri 1 Manrehe, Kecamatan Manrehe, Kabupaten Nias Barat. Di sini saya akan menceritakan asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang disebut Hoho. Hoho ini dinyanyikan dalam pesta-pesta adat dan dalam acara-acara ritual lainnya. Beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias ialah sebagai berikut. 1. Mitos penjadian. Sebelum semua dijadikan, maka ada kekacauan, kabut, dan gelap. Dari kekacauan ini timbul dewa pertama. Dari kabut dan kegelapan timbul dewa Tuha Sihai yang berdiam di alam yang tidak lebih besar dari rumah dan didukung oleh angin. Selanjutnya baru ada dewa lainnya, Lowalangi dan Laturedana. Alam atas merupakan cita rasa dan segala sesuatu yang sempurna, sumber terang dan sumber gelap. Jadi, alam atas merupakan kubah kekal yang melengkapkan segala gerakan alam raya. Upacara dilakukan bagi para dewa untuk menghadirkan tata tertib kosmos yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Yang kedua, mitos asal-usul dewa-dewi. Suku bangsa Nias memandang dua dewa yang terpenting, yaitu dewa yang menguasai alam atas, yaitu Dewa Lowalangi, dan dewa yang menguasai alam bawah, yaitu Laturedana atau saudara tuanya. Dewa Lowalangi dianggap dewa pencipta dan sumber segala yang baik, sedangkan Laturedana pada umumnya menampakkan aspek-aspek negatif. Di antara keduanya, ada istri Lowalangi yang bernama Silewe Nasarata atau Dewi Bagian Tengah, menghubungkan manusia dengan Dewa Lowalangi, perantara hubungan antara Lowalangi dengan Laturedana, dan perlindungan para imam atau ere. Dalam buku Manusia dalam Kebatinan Jawa, Harun Hadiwijono membedakan antara mitos Nias Utara dan Nias Selatan sebagai berikut. 1. Nias Utara percaya pada Dewa Sihai atau Tuha Sihai sebagai tokoh dewa pertama. Ia muncul dari kekacauan atau kegelapan semula. Ketika Dewa Sihai ini mengembuskan nafasnya yang terakhir, maka lahirlah Dewa Aloloanangi. Selanjutnya, Dewa Aloloanangi mati dan melahirkan pohon dunia atau Toroa. Dari pohon ini, lahirlah Dewa Lowalangi yang menguasai alam atas dan Laturedana yang menguasai alam bawah. Lalu Lowalangi menciptakan Sirau yang menurunkan nenek moyang orang Nias. Yang kedua, mitos penjadian Nias Selatan. Pada mulanya kabut. Kabut memecah diri sehingga lahir Dewa Inada Samiharaluo yang menyebabkan adanya dunia. Tubuhnya memecah diri dan melahirkan Dewa Inada Samadalehesi. Sekalipun tidak bersuami, ia melahirkan dua anak kembar, yaitu Lowalangi yang memilih alam atas dan Laturedana yang memilih alam bawah. Mereka diperhadapkan secara antagonis. Lowalangi dihubungkan dengan segala yang baik dan hidup, berlambangkan kuning keemasan, dan simbolnya matahari, burung, dan terang. Sedangkan Laturedana dihubungkan dengan segala yang jahat dan maut, berlambangkan hitam dan simbolnya naga, bulan, dan kegelapan. Kepercayaan kepada Lowalangi sehingga oleh seluruh penduduk Nias dianggap Tuhan yang tertinggi. Lowalangi sebagai raja segala dewa dari dunia atas. Dalam upacara-upacara ritual dan pesta adat, biasanya dilakukan pemujaan kepada pencipta langit yaitu Lowalangi dengan menyanyikan Hoho. Di antara semua dewa, maka Lowalangi yang paling banyak disembah oleh orang Nias. Mengapa? Karena dialah yang mengurus kesejahteraan orang Nias. Dia yang memberi noso atau nafas kepada manusia. Doa-doa dan mantra-mantra disampaikan kepada Lowalangi karena ia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Ia menentukan hidup mati manusia, memberikan berkat dan kutuk, kekayaan dan kemiskinan, dan mengetahui segala sesuatu, serta menghukum yang jahat. Tetapi sebelum Lowalangi dan Laturedana ada, sudah ada dewa yang lebih tinggi lagi, bernama Sihai. Menurut ahli-ahli Eropa, Schroeder dan Steinhardt, dewa yang tertinggi di suku Nias sebenarnya adalah Dewa Sihai, sebagai yang maha kuasa dan maha pencipta. Hal ini membuat masalah teologis untuk pemakaian nama Lowalangi, dengan menyamakannya dengan Allah dan kenapa bukan Sihaf.
Dalam pemujaan dewa dalam suku Nias diadakan upacara dengan mengorbankan manusia dari golongan budak atau sawuyu, sedangkan untuk pemujaan nenek moyang cukup memotong babi atau ayam dan mengoleskan darahnya di mulut patung nenek moyang dan dipanjatkan doa yang dilakukan oleh imam atau ere. Menurut mitologi, nenek moyang suku bangsa Nias diturunkan dari langit atas pertama yaitu Tete Holi Anaa, suatu negeri yang indah sekali atau seperti sorga dalam agama Kristen. Dewa Sirau mempunyai 4 anak, yaitu Hia berdiam di Gomo Nias Selatan, Geze berdiam di Lahewa Nias Utara, Hulu berdiam di Manrehe Nias Barat, dan Daily berpusat di Gide Nias Timur. Keempat nenek moyang ini akan menimbulkan klan-klan atau mado-mado di Nias. Menurut versi lain dalam buku Kunjaningrat, akibat terjadi pertengkaran di mana ada perebutan mahkota langit diakibatkan oleh Dewa Sirau mengundurkan diri. Dewa Sirau mengadakan uji ketangkasan pada 9 anaknya dengan menari di atas 9 mata pedang atau toho yang dipanjangkan di lapangan depan istana, dan kemenangan diraih oleh anak bungsu yang bernama Luo Mewena. Untuk menenteramkan ke-8 anak yang lain, maka mereka diturunkan oleh Dewa Sirau ke bumi, tetapi hanya 4 yang sampai di Pulau Nias dengan selamat dan menjadi leluhur suku Nias. Keempat anak Sirau lainnya mengalami kecelakaan, satu karena berat badannya, ia jatuh menembus bumi dan menjelma menjadi ular besar. Satu tercebur ke dalam sungai dan menjadi hantu sungai. Satu tersangkut di atas pohon dan menjadi hantu hutan. Dan satu lagi jatuh di tempat berbatu dan menjadi leluhur orang-orang kebal. Menurut Walter Lamb, bahwa orang Nias percaya manusia pertama turun dari surga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena, berasal dari surgawi dan berkadar ilahi. Manusia unggul turun hanya di Pulau Nias sehingga mereka beranggapan bahwa manusia lain bukan manusia sempurna, jadi tidak perlu bergaul dengan mereka. Inilah yang menjadi alasan ketertutupan masyarakat Nias dan adat Nias yang ketat. Penjelasan di atas memperlihatkan keyakinan suku bangsa Nias tentang asal-usul alam semesta, dewa-dewi, dan manusia. Demikianlah cerita asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Saya ucapkan terima kasih. Ya ahowu!